Ini salah satu sudut tergelap internet, tempat pembunuhan, jasa pembunuh bayaran, red room, dan banyak hal ilegal. Tapi, benarkah cerita-cerita ini? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Mari kita telusuri lebih dalam segala hal tentang dark web. Dimulai dengan alasan mengapa Anda sebaiknya tidak pernah mengunjungi dark web. Seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, tidak semua pengguna dark web melakukan tindakan kriminal. Dalam beberapa hal, sudut internet ini mendapat reputasi buruk. Dan penelitian telah menunjukkan bahwa banyak hal tergelap yang katanya terjadi di dark web sebenarnya telah dibesar-besarkan. Namun, banyak orang, khususnya generasi muda, diketahui pergi ke sana untuk membeli zat ilegal yang biasanya didapat di jalanan. Orang-orang dengan kecenderungan aneh sering datang ke tempat ini untuk berbincang dengan sesama yang memiliki minat pada aspek kehidupan eksentrik. Jika Anda menonton acara kami tentang dark web, Anda tahu menemukannya mudah. Tapi, haruskah Anda ke sana? Itu yang akan kita bahas di The Infographics Show kali ini. Alasan Anda sebaiknya menghindari dark web. Berikut ringkasan tentang dark web. Karena mungkin Anda belum menonton semua acara kami tentang tempat ini. Katanya, hanya sekitar 10% dari internet yang merupakan internet seperti yang kita kenal. Artinya bagian yang bisa diakses oleh semua orang. Sebagian besar sisanya dari internet. Disebut deep web, yaitu bagian dari internet yang tidak diindeks mesin pencari seperti Google. Banyak yang salah mengira deep web sama dengan dark web. Dark web adalah bagian kecil dari deep web. Banyak yang mengibaratkannya seperti gunung es, di mana bagian atasnya adalah internet yang kita kenal. Bagian utama yang berada di bawah permukaan air adalah deep web. Dan dark web hanyalah bagian yang sangat kecil di sekitar dasar gunung es tersebut. Tempat ini jadi tujuan orang yang ingin bersembunyi. Itu mungkin karena mereka memiliki toko di sana yang menjual zat ilegal yang telah disebutkan sebelumnya. Atau mungkin juga karena mereka tinggal di negara yang memiliki undang-undang yang sangat menindas tentang kebebasan berbicara. Di dark web ada situs berakhiran onion yang tak bisa diakses dengan peramban biasa, tapi bisa lewat peramban Tor yang mudah diunduh. Dan sebelum Anda sempat berkata, "Di mana saya?" Anda sudah berada di dark web. Di sini, Anda seharusnya memiliki anonimitas penuh. Oke, jadi pertanyaannya, haruskah Anda pergi ke sana? Nah, pertama-tama, Anda harus tahu bahwa dark web tentu saja menarik perhatian pihak berwenang. Hal-hal ilegal terjadi di sana, jadi kita bisa menduga pihak berwenang akan mengawasi tempat itu. Anda juga harus tahu bahwa peramban Tor memiliki kerentanan. Dengan mempertimbangkan hal ini, Anda mungkin bertanya-tanya seberapa aman anonimitas Anda. Kita juga bisa bertanya, apakah ada alasan lain mengapa Anda sebaiknya tidak mengunjungi dark web? Misalnya, karena bisa menemukan hal-hal yang seharusnya tidak Anda temukan. Dengan mempertimbangkan kekhawatiran yang terakhir, kami melihat postingan di Reddit dan Quora yang berisi orang-orang membicarakan pengalaman negatif di dark web. Kami tidak bisa menjamin kejujuran dari postingan-postingan ini. Beberapa orang mengaku menemukan hal di dark web yang mereka harap tak pernah mereka lihat. Seseorang di Quora menulis pernah menjelajah dark web lebih dari setengah tahun sebelum pengalaman mengerikan membuatnya berhenti. Pengalaman itu sangat buruk, dan kami tidak ingin menceritakannya di sini. Intinya melibatkan video seseorang disakiti. Orang lain bilang hal ini sangat jarang, bahkan di dark web. Namun, hal itu memang pernah terjadi. Terbukti ada pria Australia yang dipenjara karena membuat video seperti itu. Kecuali benar-benar sakit jiwa, ini bukan sesuatu yang ingin dilihat. Jadi bisa dibilang begitu. Salah satu alasan tidak mengunjungi dark web adalah karena rasa penasaran bisa membuatmu melihat hal yang mungkin takkan pernah bisa Anda lupakan. Orang lain yang menggunakan dark web mengatakan bahwa dia melihat forum-forum di mana dia menemukan apa yang dia sebut sebagai hal-hal aneh. Maksudnya, orang-orang di sana membicarakan tentang menyakiti orang lain, mendiskusikan hal-hal sadis, dan membicarakan hal-hal bejat, seperti keinginan untuk memakan manusia. Dan orang lain lagi mengatakan bahwa dia menyaksikan apa yang dia sebut sebagai video yang sangat menyeramkan. Dia berkata ada sekitar 50 orang yang menonton video itu, lagi-lagi berkaitan dengan seseorang yang disakiti. Dalam kasus ini tidak terlalu parah, tapi tetap saja bukan sesuatu yang ingin dilihat orang. Banyak penonton video itu membuat komentar cabul. Di utas yang sama,
Orang lain berkata, dia asal klik tautan hingga menemukan bagian memasak. Namun memasaknya melibatkan manusia. Ini bukan video, melainkan bagian panduan. Saya trauma beberapa hari, katanya, karena dia hanya membaca komentar. Jadi kecuali jika Anda ingin trauma, kami sarankan Anda sebaiknya menjauhi dark web. Kami cukup yakin Anda harus benar-benar mencarinya jika ingin menemukan hal-hal seperti ini. Jadi mungkin jika Anda harus ke sana, berhati-hatilah dengan apa yang Anda cari. Menurut salah satu situs saran dark web, mudah mengklik tautan mencurigakan atau terlibat aktivitas kriminal, karena beberapa tautan memang menipu. Sebelum Anda sadari, Anda sudah hidup di dunia orang-orang tidak waras. Kami menemukan situs lain bernama darkwebnews.com. Situs itu mengatakan bahwa banyak orang mengakses dark web tanpa menggunakan peramban Tor. Ini bisa dilakukan dengan situs-situs seperti Tor2 Web dan Onionto Web. Masalahnya di sini adalah Anda menjadi terekspos dan ini membuat Anda berisiko diretas. Selain itu, banyak orang memang menggunakan peramban Tor, tetapi mereka tidak menggunakan VPN. Masalahnya, Tor sudah beberapa kali dibobol, sehingga URL Anda bisa terlihat. Oke, jadi Anda hanya mengunjungi situs menjijikan itu karena rasa penasaran saja, tapi tetap saja Anda sudah ke sana. Itu bisa buruk bagi Anda jika koran lokal memuat berita utama seperti remaja laki-laki 17 tahun tertangkap mengunduh gambar XSSX di dark web. Kami juga diberitahu bahwa Anda sebaiknya tidak mengaktifkan skrip di situs Onion, padahal hal ini sering dilakukan banyak orang. Saat Anda melakukan ini, kami diberitahu bahwa ada risiko peretasan atau Trojan Horse masuk ke komputer Anda. Anda mungkin tanpa sengaja mengunduh file dari dark web, meski sangat tidak disarankan. Namun, hal ini tetap bisa terjadi. Namun, hal besar yang perlu diingat, menurut ahli yang sama adalah jangan berpikir bahwa apa yang Anda lakukan di dark web itu ilegal, kata orang tersebut. Jika Anda mengunjungi sebuah situs di dark web untuk alasan apapun, baik karena benar-benar ingin mendapatkan produk atau layanan tersebut, atau hanya ingin memuaskan rasa ingin tahu Anda tentang topik itu, ketahuilah bahwa Anda bisa saja bertanggung jawab atas apa yang Anda temui. Mengingat hal itu, apakah ada orang yang pernah ditangkap karena menggunakan dark web? Nah, pada tahun 2018, media Amerika Serikat melaporkan bahwa pihak berwenang telah melakukan penangkapan besar-besaran terhadap orang-orang yang menjual barang ilegal di dark web. Engadget melaporkan pihak berwenang mengumumkan penangkapan penyamaran nasional pertama kelompok dark web penjual narkoba, senjata, dan barang selundupan. Anda mungkin pernah mengunjungi situs yang sudah ditutup karena penasaran. Tapi, jika pemiliknya ditemukan, apa jaminan Anda tidak ikut terungkap? Hal itu tidak Anda inginkan terjadi, meski Anda mengunjungi situs itu tanpa niat buruk. Situs lain menginformasikan bahwa FBI dan polisi dari seluruh dunia rutin mengakses dark web. Mereka kadang menyamar dan menemukan alamat pengiriman paket. Media India melaporkan penangkapan pada 2017 oleh Satuan Anti Narkotika Mumbai saat beberapa remaja memesan LSD dari dark web. Para penjual juga sudah ditangkap. Dalam salah satu kasus seperti itu di Inggris, sekelompok mahasiswa di Universitas Manchester ditangkap setelah menghasilkan banyak uang di dark web dengan menjual zat ilegal. The Guardian menulis, 3 anggota geng membandingkan diri dengan karakter Breaking Bad. Walter White mencakup mahasiswa yang mempelajari farmakologi, ilmu komputer, teknik petrokimia, geologi, dan pemasaran. Pada 2016, dokter muda Inggris ditangkap karena membeli narkoba dan dihukum lebih dari 4 tahun penjara. Pers melaporkan di Inggris, 2017 sampai 2018 ada 1.210 penyitaan narkoba terkait dark web. Polisi Inggris menyatakan membeli barang di dark web lebih berisiko dibandingkan di jalanan. Jadi mungkin tidak seaman yang Anda kira. Jika membeli dari luar negeri, Anda bisa dianggap importir. Polisi juga menyatakan layanan pos Inggris makin ahli menemukan paket berisi zat seperti itu. Oke, jadi misal Anda tidak ingin membaca, melihat konten mengerikan, atau membeli pil MDMA atau stimulan sejenisnya. Tapi kita bisa bertanya, mengapa kamu awalnya ada di dark web? Jika kamu punya alasan kuat, seperti membahas isu sensitif pribadi,
atau sebagai pelapor aktivis berisiko, silakan gunakan dark web. Kalau tak ada alasan kuat, pakai dark web tak sebanding risikonya. Motherboard menulis pada tahun 2016 bahwa pihak berwenang telah mengembangkan cara yang sangat canggih untuk menemukan orang-orang di dark web. Seperti yang sudah kami katakan, kadang-kadang mereka menyamar. FBI pernah menjual senjata di dark web. Siapa tahu di mana mereka mengintai. Motherboard juga memberitahu kita bahwa FBI pernah melakukan sebuah peretasan di mana seorang pengguna mengklik sebuah tautan yang seharusnya membawa mereka ke sebuah gambar ilegal yang tampaknya tidak mencurigakan. FBI sudah tahu alamat IP orang itu. Bagaimana jika kamu tak sengaja klik tautan itu dan rasa penasaran malah membuatmu terjebak? Dalam operasi ini, FBI mengumpulkan lebih dari 1.000 alamat IP di AS, sementara Europol membuat 3.229 kasus menurut Motherboard. Artikel itu memberitahu kita bahwa satuan polisi di banyak negara kini memiliki satuan tugas khusus yang fokus pada dark web. Jadi, kamu mungkin harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah benar-benar ingin berada di sana? Apa yang kamu cari tak ada di internet biasa. Silakan masuk lewat pintu ini dan selamat datang di dark web. Apa sebenarnya tempat misterius ini di mana apapun bisa terjadi? Kamu akan segera mengetahuinya. Berikut 50 fakta paling gila tentang dark web. Nomor 50, apakah dark web benar-benar ada? Jika kamu mencari cara menemukan dark web di Google, kemungkinan besar akan kecewa. Bagian tergelap internet menjual barang ilegal, sehingga sulit ditemukan bahkan oleh penegak hukum. Jika ingin mencari jaringan pasar dan situs ilegal yang tersembunyi, sebaiknya kenal orang yang paham, mirip seperti bar rahasia dulu. Untuk masuk, kamu harus tahu kata sandi dan punya perlengkapan yang sesuai. Nomor 49. Bagaimana caramu masuk? Situs dark web tidak bisa diakses lewat browser standar karena pengawasan ketat. Sebagai gantinya, para pengguna dark web berkomunikasi melalui jaringan peer-to-peer kecil antar teman yang memungkinkan mereka berkomunikasi secara anonim, termasuk jaringan anonim Tor, Freenet, I2P, dan Riffle. Sistem bebas sensor ini umumnya tidak terdeteksi penegak hukum dan bisa dipasang di komputer biasa dengan biaya minim atau gratis. Namun, namanya mungkin kurang cocok bagi sebagian orang. Nomor 48, Onion Rings. Tunggu, apa hubungannya bawang dengan ini? Setelah kenyang di Burger King, kamu bisa lindungi keamanan cyber kamu. Komunikasi anonim dikenal sebagai onion routing, karena pesan yang dikirim memiliki beberapa lapisan enkripsi sehingga tidak bisa dibaca jika diretas. Setiap pesan yang melewati router akan dikupas satu lapisan enkripsinya hingga tiba di tujuan dalam bentuk asli, sementara pengirim tetap anonim selama diinginkan. Dan hal yang sama berlaku untuk pendanaan nomor 47, punya 2 bit. Jika kamu ingin membeli sesuatu di dark web, kamu mungkin tidak akan membayar dengan uang tunai, lagi pula kamu tidak akan bertemu siapapun secara langsung. Kartu kredit mungkin bukan pilihan baik karena mudah dilacak. Jadi, satu-satunya sumber pembayaran umum di dark web adalah token kripto berbasis data, yang paling populer adalah Bitcoin. Tapi jangan kaget kalau beberapa situs dark web menginginkan mata uang yang lebih langka. Itu bahkan lebih tidak terpantau oleh pihak berwenang dibandingkan yang utama. Dan meskipun pihak berwenang mungkin tahu bahwa kamu membeli kripto, enkripsinya membuat mereka sangat sulit mengetahui untuk apa kamu membelanjakannya. Dark web mungkin lebih kecil dari yang kamu kira. 46. Selamat datang di bazar dark web memang misterius dan menakutkan, tapi mungkin tidak sesulit yang kamu kira untuk menjelajahinya. Banyak situs telah ditutup penegak hukum. Kini hanya sekitar 55.000 situs yang memakai domain Onion. Namun, hanya 8.400 situs yang aktif dan sebagian besar tampak tidak berbahaya. Untuk situs yang benar-benar ilegal, persentasenya cukup tinggi, yaitu 68%. Tak ada yang tahu situs mana yang akan ditutup selanjutnya. Faktanya, tak ada situs di dark web yang benar-benar aman. Nomor 45 bahkan Goliat bisa tumbang. Itu adalah pasar gelap online dan pasar dark web sejati yang pertama menggunakan Bitcoin sebagai metode perdagangan.
Silk Road beroperasi di jaringan Tor dan fokus menjual obat terlarang. Mereka memungut biaya untuk pembuatan akun dan sempat memiliki lebih dari 100.000 pengguna, namun pada 2013 semuanya runtuh. Pemerintah menutup situs, menyita Bitcoin lebih dari $1 miliar, dan menangkap pendirinya atas tuduhan penjualan obat terlarang. Tapi itu bukan satu-satunya yang bisa dibeli di dark web. Nomor 44, uang gratis. Kamu pasti kesal saat kartu kreditmu diblokir karena peringatan keamanan, lalu harus dibatalkan. Bisa jadi kartu itu nantinya dijual di dark web. Nomor kartu kredit curian adalah salah satu barang terlaris di lelang pasar gelap, tapi nilainya tidak seberapa jika kartu itu dibatalkan. Itulah sebabnya kartu-kartu ini biasanya dijual dalam paket berisi 100 kartu. Beberapa pasti masih bisa digunakan sebelum dibatalkan. Anggap saja seperti kumpulan tiket gosok jika tiket itu sangat ilegal. Tapi ada beberapa informasi yang bahkan lebih pribadi. Nomor 43, ketidakamanan sosial. Barang menonjol lainnya yang dijual di dark web adalah nomor jaminan sosial. Pencurian identitas sering terjadi, tapi yang paling dicari adalah nomor jaminan sosial orang dengan skor kredit di atas 750. Ini bisa sangat berharga untuk mendapatkan. Kecuali fakta bahwa ini hanya bisa dibeli dengan mata uang kripto. Selain itu, jika Anda memenangkan jackpot, Anda tidak akan mendapatkan cek raksasa untuk dipamerkan. Dan sepupu Anda yang selalu bokek tidak akan melihat Anda di berita. Itu mungkin jadi keuntungan, tapi kalau Anda punya rencana yang lebih ilegal, dark web adalah tempat Anda. Nomor 39, banyak yang ingin pekerjaan bergaji dan level tinggi. Namun ada masalah. Dengan sedikit Bitcoin di dark web, Anda bisa jadi mahasiswa Ivy League bergengsi. Ini bukan penipuan baru. Ijazah kuliah palsu telah lama tersedia online untuk dicetak. Kini beralih ke platform baru.
Ini bisa digunakan penjahat untuk menyabotase ATM atau perangkat berisi uang, bahkan menciptakan bencana atau mematikan sebagian kota. Mari kita berharap alat itu sudah ditarik dari pasaran, tapi dark web tidak selalu seburuk itu. Bahkan, kamu mungkin bisa mendapatkan teman baru di sana. Nomor 36, web liar. Saat Netflix Tiger King menjadi viral di internet, banyak orang bertanya-tanya, bagaimana cara memulai kebun binatang harimau sendiri? Acara itu bisa membuat mereka mundur, tapi dark web justru mendukung naluri terburuk mereka. Perdagangan satwa liar ilegal di dark web telah marak setidaknya sejak 2015 dengan penjualan buaya, kucing besar, bayi gorila, dan hewan lain. Dan jika beberapa pengguna lebih suka hewan yang tidak hidup, mereka juga bisa membeli produk hewan ilegal, termasuk cakar beruang, gading Afrika, bahkan daging anjing. Namun dark web memiliki banyak kegunaan selain perdagangan ilegal. Nomor 35. Sendiri. Nomor 33, ProPublica penyamaran saat punya musuh kuat. Kamu juga butuh perlindungan kuat. Situs jurnalisme nirlaba ProPublica terkenal karena mengungkap pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, bahkan ketika itu melibatkan pengungkapan dokumen pribadi. Pemerintah atau perusahaan besar bisa menindak atau menuntut mereka. Sejak 2016, mereka menjaga situs cermin dark web agar arsip tetap ada, dan mereka yang mencarinya selalu menemukan laporan investigasi terbaru. Tapi, bagaimana menjelajahi dark web? 32. Peta menjelajahi kegelapan. Kamu pernah asyik menjelajah Wikipedia lewat banyak tautan hingga lupa mengerjakan makalah. Hidden Wiki berbeda karena dark web sangat tersembunyi. Untuk menemukan situs, kamu harus tahu nama dan URL-nya. Situs ini tidak muncul di Google, itulah sebabnya Hidden Wiki dibuat. Setelah berhasil masuk dark web, kunjungi situs ini dulu untuk menemukan peta hampir semua yang kamu cari, termasuk jejaring sosial privat. Nomor 31, selamat datang di Galaksi. Ingin tempat memposting pikiran tanpa takut dilihat atasan atau keluarga, sering dikucilkan karena tweet? Disitulah Galaksi 3 hadir. Sebuah platform media sosial yang sepenuhnya berbasis dark web, ini kebanyakan digunakan oleh pengguna lama dan merupakan tempat yang bagus untuk menemukan spesialis yang kamu cari. Seperti mendekati seseorang di gang gelap, hanya saja gang itu di komputermu. Hampir semua hal di internet biasa juga ada di dark web. Nomor 30, dunia cermin. Banyak situs punya tiruan populer di dark web, sering dibuat dengan bantuan desainer situs asli. Reddit, DuckDuckGo, dan server email adalah contoh tiruan yang ada karena pengguna ingin menghindari sensor pemerintah atau moderasi situs. Komunitas ini umumnya lebih kecil dari aslinya, namun bagi yang tahu, mereka bisa menikmati anonimitas penuh. Bagaimana cara kamu masuk ke dark web? Nomor 29, bagian kecil milikmu di dunia gelap. Kamu coba beli domain di GoDaddy atau Google Domains, tapi tidak ada opsi domain onion. Jika tersedia bebas, pasti sudah tidak rahasia lagi. Untuk mendapatkan domain dark web, kamu harus pergi ke dark web. Pilihan paling populer adalah Onion Domain, situs web yang menjualnya dengan Bitcoin. Kebanyakan URL dijual di sana.
URL-nya adalah kumpulan angka acak, tapi yang khusus bisa didapat jika membayar. Namun, bagi yang masuk, ada sisi gelap melebihi pasar ilegal. Nomor 28. Membuka misteri. Banyak pengunjung dark web hanya ingin merasakan sensasi sesuatu yang misterius dan mungkin ilegal. Itulah sebabnya kotak misteri menjadi barang yang populer di pasaran. Kamu menawar pakai Bitcoin, lalu kotaknya dikirim anonim ke rumah. Isinya tetap jadi misteri. Beberapa orang mendapat barang tak berbahaya seperti tas My Little Pony atau kotak kosong yang nilainya jauh di bawah harga. Semoga beruntung jika ingin uang kembali. Namun, sebagian orang yang membuka kotak malah mendapat kejutan buruk. 27. Hadiah tak diinginkan unboxing memang tren di YouTube, tapi membuka hadiah dari dark web seringkali berujung kejutan buruk. Beberapa orang menemukan narkoba, beberapa menemukan senjata yang tampaknya berlumuran darah. Ada yang menemukan kantong ziplock berisi rambut, dan ada juga yang menemukan sesuatu yang lebih pribadi. Itu adalah kantong berisi bubuk putih berstiker biohazard dan sebuah CD. Saat CD diputar, terdengar tawa lalu suara misterius berkata, "Aku melihatmu. Siapa pengirimnya? Tak ada yang tahu siapa pengirim kotak-kotak ini." Nomor 26. Generasi dark web. Apakah dark web penuh penjahat berbahaya? Jawabannya lebih rumit. Meski demografinya tidak pasti, banyak pengguna aktif adalah Gen Z yang melek teknologi dan peduli privasi. Sebagian besar tidak punya riwayat kriminal, jadi kemungkinan besar kotak misteri ini hanya lelucon rumit untuk menakuti penerima atau viral di YouTube. Namun, tidak selalu begitu. 25. Sarang pencuri dark web kini sering jadi tempat persembunyian penjahat kelas atas agar kejahatannya tak diketahui publik. Dark web jadi pusat global, sering dipakai penjahat keuangan Rusia untuk penipuan. Taktik umum adalah meniru situs perdagangan resmi dengan URL mirip, lalu menipu orang agar memberikan data pribadi atau keuangan, yang kemudian menghilang begitu saja. Namun, kejahatan di dark web tidak selalu tetap di sana. 24. Meretas salah satu kelompok kriminal paling terkenal di dark web adalah kolektif peretas. Penjahat ini mengirim email dan file Trojan Horse berisi tautan virus. Beberapa virus hanya merusak sistem komputer karena ulah peretas yang ingin membuat kekacauan. Namun sebagian besar dibuat untuk memeras pengguna. Anda ingin komputer berisi file Anda dibuka. Lebih baik bayar dengan Bitcoin. Apakah kata peretas kini membuat virus lebih cerdas yang bisa menyebar lewat pintu belakang dan menyerang sistem komputer tanpa harus diizinkan masuk. Ini telah digunakan untuk mematikan segalanya, mulai dari jaringan komputer rumah sakit, situs pemerintah, hingga pipa minyak yang memasok sebagian besar Amerika Serikat. Dan semakin besar targetnya, semakin tinggi tebusannya. Tahun 2017 krisis ini mencapai puncaknya, nomor 22 WannaCry. Pada 12 Mei 2017 serangan siber WannaCry menyerang lebih dari 230.000 komputer. Banyak korban segera membayar tebusan, namun tidak ada yang datanya kembali. Krisis global terjadi saat Microsoft segera merilis pembaruan untuk melindungi komputer, sementara ahli keamanan berusaha menyelamatkan infrastruktur komputer dunia. Marcus Hutchins, ahli siber yang pernah bekerja pada perangkat lunak peretasan ilegal, berhasil menyelamatkan karena memahami seluk-beluk virus. Kadang penghuni dark web diperlukan untuk menghentikannya, namun sudut yang lebih gelap di dark web juga mengintai. 21. Itu menjijikkan. Bagi generasi internet, menemukan pornografi online telah menggantikan mengintip majalah dewasa ayah. Tapi bagi mereka yang mencari, sebaiknya jangan mulai dari apa yang ditawarkan dark web. Situs-situs tersembunyi ini adalah tempat orang-orang pergi ketika mereka menginginkan jenis pornografi yang lebih gelap dari biasanya.
Area dark web dapat mengancam keamanan global. Nomor 20, teror dark web. Pada 1990-an internet masih baru, namun elemen berbahaya tetap membuat sudut ini adalah situs web yang bisa dikunjungi siapa saja, tapi tidak ada yang berhasil menutupnya, meskipun banyak pemerintah besar yang ingin melakukannya. Didirikan oleh Julian Assange yang kontroversial, WikiLeaks fokus mempublikasikan dokumen rahasia dari tingkat pemerintahan tertinggi di dunia. Julian Assange mendapat dokumen dari agen di dalam pemerintahan, namun sebagian besar komunikasinya lewat dark web. Ia tetap jadi buronan di banyak negara dan harus berlindung di kedutaan. Namun, tak semua peretas punya tujuan mulia atau motif politik. 14. Jangan salah, Evite ternyata bisa jadi pusat aktivitas dark web. Layanan perencanaan sosial ini punya puluhan juta pengikut. Mayoritas memakainya untuk mengatur undangan acara. Namun, pada tahun 2019 situs ini menjadi target pembobolan keamanan besar-besaran. Dan lebih dari 10 juta pengguna mengalami kebocoran informasi pribadi mereka. Namun, tidak setiap misteri dark web memiliki kaitan dengan kejahatan. 13. Misteri Jalan Buntu Agustus, 2012 pengguna dark web menemukan petunjuk aneh. Ini bagian dari permainan augmented reality yang menggabungkan petunjuk online ke lokasi nyata. Kode yang tersebar di banyak situs sangat sulit dipecahkan. Pengguna bahkan rela ke New York untuk menjawab telepon umum jam 3 pagi. Apa sebenarnya misteri perburuan harta karun ini? Bukan Bitcoin, tapi promosi album baru grup hip hop Death Grips.
Memang agak kacau dan netral, tapi dark web juga ada sisi baiknya. 12. Skakmat. Ingin menguji kecerdasan tapi tak tahu lawanmu? Cobalah permainan catur eksklusif di dark web. Kamu akan dipasangkan dengan orang dari seluruh dunia dan bermain di situs web sederhana, bergaya tahun 1995. Kamu bisa main di dunia nyata atau situs lama, tapi di sini kamu takkan tahu jika dikalahkan anak jenius 6 tahun. Mereka yang sedang mengebut mengerjakan makalah bisa berkata, "Terima kasih, Dark Web nomor 11. Dari sisi sains, makalah akademik itu mahal, dan biayanya bisa cepat membengkak bagi mahasiswa yang sedang kesulitan dan hidup hanya dengan makan mie instan. Karena itu, banyak situs muncul di Dark Web untuk mengunggah makalah dan buku teks demi mengatasi paywall. Meskipun beberapa di antaranya adalah situs pembajakan ilegal yang sering ditutup, tren ini telah menyebar, bahkan beberapa organisasi mendorong penulis untuk mengirimkan makalah mereka sendiri agar dapat dilihat publik di domain Onion. Jika Anda jurnalis ingin melindungi sumber, Dark Web bisa membantu. Nomor 10 terbongkar. Menjadi pelapor berisiko. Mulai dari melanggar perjanjian kerahasiaan perusahaan hingga terancam di penjara atau kehilangan nyawa. Disinilah peran Secure Drop. Situs gelap ini menyediakan pengiriman terbuka, memungkinkan jurnalis dan sumber berkomunikasi tanpa menyimpan IP atau data. Surat kabar terkemuka seperti The Washington Post bahkan sudah mulai menggunakannya. Dark Web mulai menjadi arus utama dalam dunia jurnalisme, tapi di setiap secercah cahaya selalu ada sisi gelapnya. Nomor 9, yang terburuk dari yang terburuk. Dark Web telah menjadi tempat bagi beberapa penjahat yang benar-benar terkenal, dan beberapa dari mereka telah membayar harga yang sangat mahal. Peretas Vietnam, Hu Ming-no, mungkin terburuk dari segi jumlah, bukan kualitas. Ahli pencurian identitas ini telah menjalankan operasi besar-besaran dari rumahnya dan berhasil mencuri informasi identitas lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia. Lalu ia menjualnya kepada peretas lain. Sampai akhirnya pihak berwenang berhasil menangkapnya, yang membuatnya dijatuhi hukuman 13 tahun penjara federal. Tapi itu bukan hukuman terberat yang pernah dijatuhkan kepada penjahat dark web. Nomor 8, sang gembong. Jika kamu pernah ke pasar online Silk Road di 2000-an, mungkin kamu tahu Dread Pirate Roberts. Itulah pria yang lebih dikenal sebagai Ross Albert, otak di balik Silk Road. Pasar gelap digital miliknya menjual obat terlarang dan barang ilegal jutaan dolar, tapi tidak senjata karena dia sebagai libertarian sejati tidak mempercayai senjata. Meski begitu, dia tetap menyewa pembunuh bayaran saat kerajaannya runtuh dan akhirnya dihukum penjara 2 kali seumur hidup plus 40 tahun. Beberapa bisnis kriminal di dark web mengklaim bisa lebih ekstrim. Nomor 7, pembunuh bayaran. Benarkah di dark web bisa menyewa pembunuh? Banyak orang berpikir begitu karena mudah menemukan orang yang mengaku pembunuh bayaran. Anda cukup membayar dengan Bitcoin, mereka mengejar target, dan identitas penyewa tetap rahasia. Namun, belum ada pembunuhan yang dikaitkan dengan pembunuh bayaran di dark web ini. Banyak orang mengira ini hanya tipuan, tapi jika itu tipuan, satu platform pembunuhan membuat tipuan ini terlalu jauh. Nomor 6, nama-nama terkenal. Itu disebut pasar pembunuhan, didirikan oleh seorang yang menyebut dirinya sendiri sebagai anarkis kripto yang menggunakan Tor untuk menjaga kerahasiaan situs tersebut. Pasar itu menawarkan pembunuhan tokoh terkenal secara urun dana, seperti Presiden Alcelatus dan Ketua Federal Reserve. Siapapun yang berhasil mengklaim hadiah bisa mengambil berapapun jumlah yang telah terkumpul untuk pembunuhan itu, tapi tidak ada yang pernah tergoda untuk mengambil tawaran pada nama-nama besar. Meski situs itu lama tidak aktif, semua Bitcoin dicairkan pada 2018. Namun, apakah dark
Kini diperkirakan bisnis ini bernilai miliaran dolar, terutama dari transaksi Bitcoin kecil. Banyak pembelian rahasia, entah itu kotak misteri, narkoba, hewan ilegal, atau identitas Anda, itu urusan mereka, bukan urusan Anda. Dark Web bisa dianggap gelap karena berbagai alasan. Ini gelap dalam arti sebagian besar tersembunyi dari pandangan publik. Jaringan terenkripsi ini hanya dapat diakses lewat browser khusus seperti Tor. Enkripsinya memberi pengguna anonimitas, sehingga identitas mereka sebagian besar, namun tidak sepenuhnya tersembunyi. Ada juga konten gelap di dalamnya. Meskipun Dark Web berisi situs web yang tidak berbahaya dan juga situs yang bermanfaat, Dark Web lebih dikenal sebagai pasar gelap untuk barang-barang ilegal dan tempat berkembangnya aktivitas kriminal serta tindakan tidak manusiawi lainnya. Kami akan menyajikan 5 kisah aneh dari bagian internet ini di episode hari ini dari The Infographic Show. Kisah Dark Web paling aneh. 5. Red Rooms adalah mitos paling populer tentang Dark Web. Jurnalis Eileen Ormsby menyebut Red Room sebagai situs yang menawarkan siaran langsung, berbayar berisi penyiksaan, atau pembunuhan. Red Rooms juga bisa interaktif. Penonton yang membayar dapat mengetik perintah penyiksaan di kotak obrolan. Red Rooms sering disebut legenda urban karena minim bukti nyata. Artikel Washington Post menyebut, selain klaim di Reddit, tidak ada bukti lain tentang keberadaan mereka. 4chan di Hidden Wiki memperdagangkan cerita tangan kedua, ketiga, dan keempat tentang Red Rooms yang dibuka dan ditutup. Selain itu, artikel tersebut menunjukkan bahwa Red Rooms dan operasi semacam itu belum pernah digerebek oleh FBI, meskipun mereka semakin sering melakukan penggerebekan di Dark Web. Orang meragukan Red Rooms karena banyak Red Rooms palsu bermunculan, salah satunya sempat ramai di 4chan dan Reddit tahun 2015. Menurut sebuah artikel di Motherboard, pemilik situs tersebut dengan bercanda menjanjikan akan ada bacon. Namun, penyiksaan secara live itu ternyata hanyalah rekaman seorang pria yang dipaksa makan bacon. 4. Eksperimen manusia, sebuah situs web Dark Web yang aneh dan tampak seperti legenda urban disebut eksperimen manusia. Situs web ini menyajikan kisah mengerikan tentang apa saja yang terjadi dalam eksperimen-eksperimen tersebut. Subjek uji coba, umumnya tunawisma tanpa identitas, dibawa ke salah satu dari 4 gudang. Di sana, dokter dan mahasiswa kedokteran melakukan eksperimen brutal dan tidak etis, seperti pembedahan hidup-hidup, sterilisasi, dan uji coba obat-obatan. Ada juga tes toleransi bayi baru lahir dan bayi terhadap sinar X, panas, dan tekanan. Para subjek uji biasanya tidak hidup lama, dan situs web tersebut menjelaskan secara mengerikan tentang apa yang terjadi pada mereka setelah mereka meninggal. Dari eksperimen itu, tubuh korban yang sudah meninggal dibedah lalu dibuang ke tempat sampah dan toko daging agar tidak ditemukan. Todd Catalog mengingatkan kita mungkin takkan tahu eksperimen manusia itu nyata atau tipuan. 3. Iklan korban kanibal. Pada 2018, pria Texas 21 tahun Alexander Nathan Barter masuk Dark Web mencari gadis untuk diperkosa, dibunuh, dan dimakan. Menurut Daily Mail, dia diduga menulis posting di Dark Web mencari orang yang mau membiarkannya memakan gadis muda lalu berhubungan seks dengan mayatnya. Namun, alih-alih menemukan korban, dia justru menarik perhatian seorang agen yang menyamar. Agen tersebut berpura-pura menjadi orang tua yang bersedia menawarkan putrinya kepadanya. Barter dan agen itu mengatur pertemuan melalui email. Pihak berwenang melacak postingan di Dark Web ke Barter melalui data pelanggan dan log IP lalu menangkapnya. Saat hari pertemuan, dia ditemukan di luar rumah dengan kantong sampah plastik dan pisau. Barter dipenjara dan didakwa beberapa kejahatan berat, seperti penganjuran tindak pidana, percobaan pembunuhan berencana, konspirasi pembunuhan berencana, serta percobaan eksploitasi seksual anak. Tokoh gereja menyewa pembunuh bayaran di Dark Web. Seorang pria Minnesota berusia 44 tahun bernama Stephen Alwine menginginkan kematian istrinya, Amy, pada Februari 2016. Dia menyewa besa mafia di Dark Web untuk membunuh istrinya, tapi berbulan-bulan kemudian Amy tetap hidup. Menurut Fox 9 FBI,
memberitahu Stephen dan Amy Allwine bahwa agen telah menutup operasi pembunuhan bayaran palsu bersama mafia di Darknet. Mereka tahu seseorang bernama Dog Day got mentransfer $12.000. Bitcoin tak terlacak untuk menyewa pembunuh bayaran membunuh Amy. Walau beberapa sumber menyebut 6.000, Allwine tetap tidak menyerah meski gagal. Ia pun merencanakan pembunuhan lagi, kini akan dilakukan sendiri. Artikel Washington Post melaporkan dia mendapat izin pistol 9 mm Springfield XDS pada Agustus 2016. Tidak ada kecurigaan karena penegak hukum menyarankan peningkatan keamanan. Pistol yang sama ditemukan di dekat tubuh Amy pada 13 November 2016. Dia ditemukan tewas di kamar tidur dengan luka tembak di kepala yang awalnya diduga bunuh diri. Namun bukti fisik justru mengarah pada Stephen Allwine sebagai pelaku menurut The Washington Post. Tidak ditemukan bubuk mesiu dan darah di tangan Amy, tapi residu tembakan ada di tangan kanan Stephen. Bukti penting lainnya dari autopsi Amy Allwine adalah ditemukannya sejumlah besar skopolamin, obat mual yang dapat melumpuhkan seseorang jika dikonsumsi dalam dosis tinggi. Dia tidak memiliki resep untuk obat tersebut. Bukti digital mengaitkan Allwine dengan pembunuhan istrinya. Fox 9 melaporkan ahli forensik komputer Mark Lanterman menemukan alamat Bitcoin 34 digit di komputer Allwine. Lanterman menemukan alamat itu sama dengan yang didapat FBI saat menutup base mafia. Dan ternyata, Allwine cukup bodoh untuk membeli skopolamin dengan nama samaran yang sama yang dia gunakan untuk menyewa pembunuh bayaran istrinya. Seorang detektif menemukan bahwa Dog Day God juga mencoba membeli obat anti-mual skopolamin di situs Darknet bernama Dream Market. Februari 2018, Allwine dinyatakan bersalah membunuh istrinya dan dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Motif Allwine membunuh istrinya sama anehnya dengan kasus pembunuhan itu. Sebelum kejadian, Allwine adalah penatua gereja United Church of God di Cottage Grove, Minnesota. Tugas gerejanya adalah menjadi konselor pernikahan bagi pasangan bermasalah di jemaat. Setelah mengetahui tentang situs perselingkuhan terkenal Ashley Madison dari sesi konseling pernikahannya, secara ironis dia justru mulai menggunakan layanan itu sendiri. Menurut The Washington Post, dia diduga berselingkuh dengan setidaknya 2 wanita dari situs itu. Dia ingin bercerai, tapi posisinya di gereja konservatif menghalangi karena gereja menentang perceraian. Di pikirannya yang kacau, membunuh Amy dianggap solusi terbaik bagi masalahnya. Satan adalah video game yang disebut-sebut ditemukan di dark web tahun 2015. Situs berita horor The 13th Floor menyebutnya game horor aneh dan semi-abstrak. Terdiri dari visual hitam putih, anak-anak hantu yang samar, dan soundtrack dari pembunuh berantai terkenal seperti John Wayne Gacy dan Charles Manson. Game ini menampilkan gambar mengganggu seperti simbol setan, Nazi, serta suara dan musik terbalik yang menyeramkan. Anehnya, game ini seolah menyampaikan pesan tentang pelecehan anak, di mana anak-anak justru melecehkan pemain. Menurut TV Tropes di Satan, mereka akhirnya mengikuti dan menyakiti pemain di beberapa versi game hingga menyebabkan kematian. Satan tampak seperti game walkthrough yang membingungkan dan buruk, namun sebenarnya sangat berbahaya. Game ini pernah muncul di channel YouTube Obscure Horror Corner. OHC mengatakan kepada Kotaku bahwa dia mengunduhnya dari situs Onion atas saran pelanggan. Namun, pemilik OHC akhirnya harus menghapus game tersebut karena game itu disertai dengan sebuah file yang membuatnya ketakutan. Menurut TV Tropes, pemilik OHC juga akhirnya mengakui bahwa dia memposting tautan yang salah ke game tersebut di saluran YouTube-nya. Setelah mengetahui game itu berisi gambar ilegal anak dan rekaman pembunuhan nyata yang tak ingin dia sebarkan, berbagai versi game dibuat selama bertahun-tahun. Ada klon yang bersih dan yang tidak. Selain konten yang grafis dan mengerikan, TV Tropes menyatakan bahwa beberapa versi game ini benar-benar berbahaya untuk dimainkan karena dapat merusak komputer Anda. Banyak spekulasi soal alasan pembuatan game ini. The 13th Floor menyebut sebagian orang menduga ini jebakan polisi atau alat rekrutmen sekte. Sebuah situs berita menyebut game ini
bisa jadi awal permainan realitas alternatif atau bagian proyek naratif atau pemasaran viral. Menurut TV Tropes, ada teori bahwa game ini adalah aksi publisitas untuk mempopulerkan OHC. Mungkin kita tidak akan pernah tahu kebenarannya. Meski game ini masih disorot, pemilik OHC menghilang beserta versi aslinya. Bayangkan World Wide Web seperti gunung es, di mana sebagian besar yang kamu pakai adalah bagian di atas permukaan air, yaitu internet yang biasa kamu gunakan. Namun, ada bagian yang tersembunyi di bawah permukaan air dan biasanya tidak kamu lihat. Hari ini, kita bahas sisi tergelap dark web di The Infographics Show. 11 hal menyeramkan di dark web nomor 11, obat-obatan lewat pos. Kita mulai dengan hal yang tidak terlalu menakutkan, namun cukup mengejutkan betapa banyaknya orang yang menggunakan dark web untuk beli obat-obatan. Survei Obat Global 2018 menyebut 1/4 pengguna narkoba di Inggris membeli barang di dark web. Pengiriman biasanya dilakukan melalui pos, dan para pembeli mencari penilaian serta ulasan yang baik sebelum mereka mengambil risiko mengirimkan uang. Pendiri survei itu mengatakan ke Independent bahwa di Inggris, dark web dan pengiriman lewat pos jadi tersembunyi karena banyaknya kamera CCTV. Rekor tertinggi. Penangkapan baru-baru ini melibatkan pria Wales yang mengirim fentanyl ke seluruh dunia lewat pos. Mereka mencari kenyamanan, variasi, kualitas, dan penilaian penjual, ujar peneliti. Ia juga menyebut kebanyakan pembeli obat di dark web adalah anak muda. Ini mungkin tidak mengejutkan beberapa penonton kita yang nakal, tapi yang akan datang lebih buruk. Nomor 10, produk manusia. Oke, mari kita bahas yang aneh-aneh seperti dunia fashion. Bagaimana dengan produk seperti ikat pinggang yang terbuat dari kulit manusia? Kami menemukan seseorang di Quora yang mengaku akrab dengan dark web dan menyebut beberapa situs penjual produk manusia punya pelanggan setia. Kami menemukan tangkapan layar dari situs web humanleather.org dengan teks ini. Semua produk dibuat dengan hati-hati secara manual oleh para pengrajin ahli berpengalaman dengan bertahun-tahun pengalaman dalam menangani kulit terbaik yang dikenal, yaitu kulit manusia. Menurut penulis, sepatu dari kulit manusia bisa seharga $14.000. Anda bisa membaca utas tentang hal ini di Reddit. Beberapa orang bilang palsu karena kita belum pernah pesan, kita memang tidak tahu. Nomor 9, pembunuh bayaran untuk disewa. Beberapa orang skeptis menulis ini tipuan. Anda tak benar-benar bisa menyewa pembunuh dari dark web. Oke, jadi situs pembunuh bayaran basa mafia ternyata memang lelucon. Tapi majalah Fortune menerbitkan sebuah cerita pada tahun 2015 mengutip penelitian dari perusahaan keamanan Trend Micro. Ternyata dengan $45.000, Anda bisa membereskan seseorang. Dengan $180.000, itu bisa saja seseorang yang dikenal publik, dan ternyata Anda juga bisa menyuruh seseorang dipukuli atau dibuat cacat. Setidaknya itu yang diiklankan. Masalah dalam memeriksa apakah ini asli tentu saja adalah membayar untuk sebuah pembunuhan dan melihat apa yang terjadi atau mencoba menghentikannya terjadi. Setelah tahu itu nyata, banyak orang masih skeptis soal situs Hitman, tapi kami sendiri tak ingin mencobanya. Nomor 8, organ dan bagian tubuh manusia. Beberapa situs di dark web mengklaim menjual organ manusia, namun kami tidak bisa memastikan kebenarannya. Gizmodo pada 2012 menulis artikel soal harga organ di pasar gelap. Sepasang bola mata dihargai $1.525, jantung seharga $119.000 tangan, $185 dan ginjal $262.000. Perdagangan organ ilegal nyata adanya, sehingga Anda mungkin mengira dark web cocok untuk membuka toko. WHO menyatakan ribuan organ dibeli di pasar gelap tiap tahun. Sebagian besar uang masuk ke perantara, bukan penjual organ. Menurut Big Think, organ ini umumnya dari daerah termiskin dan berakhir di wilayah terkaya dunia, menurut Popular Science. Seorang pria di Craigslist mencoba menjual ginjalnya seharga $100.000 dan mendapat banyak tawaran sebelum postingannya dihapus.
Apakah organ tersedia di dark web? Bisa saja. Nomor 7, forum kanibal. Menurut mereka yang mengenal dark web, ada forum tempat orang dengan selera daging manusia berkumpul dan membahas kecenderungan aneh mereka. Media melaporkan pernah ada situs Cannibal Cafe, namun kini sudah ditutup. Tempat ini adalah semacam forum perkenalan bagi mereka yang ingin memangsa atau dimangsa, khusus untuk para penyembelih dan yang rela disembelih. Ada cerita, karya seni, dan pengguna yang meminta saran cara terbaik memasak seseorang, kata seorang penulis yang pernah mengunjungi situs itu. Dia bilang daging manusia beku dijual di sana. Ini tak sulit dipercaya jika Anda tahu kisah Armin Meiwes, pria Jerman yang merekam pembunuhan, pemotongan, dan aksinya memakan pria lain yang setuju untuk dimakan. Itu terjadi pada 2001, namun kemungkinan hal semacam ini sudah pernah terjadi tanpa liputan media. Nomor 6, bayi mati. Ada situs web khusus untuk berbagi foto anak-anak lahir mati. Ini bisa dilihat dari berbagai sudut. The Telegraph melaporkan pada 2015 bahwa Badan Amal membantu orang tua berduka dengan memotret anak mereka yang lahir mati. Mengapa orang mengakses dark web untuk melihat bayi yang sudah meninggal? Mungkin karena mencari bantuan, penasaran, atau sesuatu yang jauh lebih menjijikkan. Nomor 5, kata-kata terakhir. Mendengar kata-kata terakhir sebelum seseorang meninggal bisa sangat menyedihkan. Ada situs dark web yang tampaknya khusus mencari rekaman seperti itu. Sebenarnya, ini bukan hal tergelap di dunia. Mudah menemukan kata terakhir pilot secara online sebelum pesawat jatuh, menabrak gunung, atau terbakar. Sebuah situs web menyebut ada tempat di dark web yang menawarkan lebih dari rekaman kotak hitam. Tentang kata terakhir, ada yang berkomentar. Nomor 4 adalah forum web pedofilia. Yang mungkin cukup mengejutkan tentang hal ini adalah tampaknya banyak orang yang tertarik dengan itu. Di Reddit, seorang pria membagikan pengalamannya di dark web. Awalnya hanya melihat situs jual narkoba, senjata, dan identitas palsu. Namun, rasa penasaran yang tak wajar mendorongnya masuk lebih dalam. Dan ia menemukan situs web bernama B. Dia menemukan thread di forum berjudul Balita, 4 tahun ke atas 10 tahun ke atas atau jailbait. Thread Balita punya lebih dari 50.000 postingan. Seorang penulis cracked berbagi pengalaman di dark web, menyebut adanya hard candy yang digambarkan sebagai Wikipedia bagi pelaku pornografi anak. Pada 2018 BBC melaporkan pria dijatuhi hukuman 32 tahun penjara. Pedofil sadis ini membagikan tips pelecehan di dark web dan menghadapi 137 dakwaan, termasuk banyak dakwaan pemerkosaan. Nomor 3, penyiksaan hewan. Siapapun yang punya hati dan pernah melihat salah satu klip yang beredar di web, seperti anak anjing diinjak sampai mati atau kucing dibakar hidup-hidup, gambarnya kemungkinan besar terus terbayang selamanya. Syukurlah, itu bukan sesuatu yang sering kita lihat, tapi ternyata di dark web, orang-orang memang mencari hal-hal seperti ini dan mereka tidak perlu bersusah payah mencarinya. Di salah satu situs di dark web yang bernama Cruel Onion Wiki, menurut laporan sekarang sudah ditutup. Orang-orang dulu mengunggah gambar dan video penyiksaan serta pembunuhan hewan. Itu benar-benar nyata. Pada 2014, Motherboard melaporkan Cruel Onion Wiki mengumpulkan tautan video wanita menyiksa dan membunuh hewan secara seksual. Bahwa kucing, anjing, kelelawar, kelinci, hamster, angsa, kura-kura, monyet, dan burung pegar akan dihancurkan, diduduki atau dicekik seringkali oleh wanita yang berpakaian minim atau setengah telanjang. Editor menonton beberapa video untuk cek keaslian dan merasa ngeri. Nomor 2, eksperimen manusia. Apakah ini tipuan? Menurut beberapa sumber, dark web memiliki situs yang dijalankan dokter atau dokter gadungan yang melakukan prosedur tidak etis pada pasien tanpa persetujuan, biasanya orang jalanan. Tagline situs web itu menyatakan, tidak semua manusia setara, beberapa terlahir lebih unggul. Eksperimen mencakup uji toleransi nyeri, kelaparan, viviseksi, uji obat, transfusi, serta pada bayi dan wanita hamil dan lainnya. Jenazah korban dibedah, lalu dibuang ke tempat sampah toko daging agar tidak ditemukan.
menurut situs web tersebut. Situs-situs itu memang nyata, tapi eksperimen aslinya mungkin tak pernah terjadi. Semoga memang begitu. Motherboard menyebut eksperimen tersebut kemungkinan besar tak pernah ada. Namun yang pasti, ada beberapa tempat di dark web di mana kamu bisa menemukan manusia yang disiksa, tapi kamu juga bisa menemukan itu di web terang yang kita gunakan setiap hari. Nomor 1, hardcore dan snuff. Ada rumor tentang Red Room, siaran langsung berbayar berisi penyiksaan atau pembunuhan, tapi mungkin hanya legenda urban. Peter Scully dari Australia ditangkap karena membuat film penyiksaan anak. Perusahaan filmnya, No Limits Fun, terkenal lewat film Daisy's Destruction. Metro menyebut film ini menjijikkan. Daisy's Destruction menampilkan seorang bayi perempuan yang diikat terbalik pada kakinya, dilecehkan secara seksual, dan dipukuli oleh Scully dan seorang wanita bertopeng. Scully meminta $10.000 di dark web untuk menonton aksinya. Meski anak dalam film tidak dibunuh, polisi menemukan sisa-sisa tubuh manusia di salah satu propertinya. Scully divonis penjara seumur hidup karena pemerkosaan dan pelecehan seksual. Kini ia juga didakwa penyiksaan, kekerasan anak, dan pembunuhan. Apakah film snuff nyata? Snopes bilang tidak. Kebanyakan orang yang telah menyelidikinya mengatakan tidak. Kita harus ingat bahwa pembunuhan orang di depan kamera memang benar-benar terjadi. Namun film-film tersebut tidak dibuat untuk tujuan komersial. Hingga hari ini tampaknya tidak ada bukti keberadaan film snuff, tetapi hardcore memang benar-benar ada. Dan kami rasa itu adalah titik terendah yang bisa dicapai di bagian tergelap internet. Apakah kamu setuju? Bagaimana pengalaman kamu dengan dark web? Bisa konfirmasi yang sudah dibahas hari ini? Ada yang lebih buruk? Ceritakan di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe.